Kalau ditekan. Oke, udah Kak. Bentar, aku share screen ulang ya Kak. Siap. Oke, udah Kak. Silakan Kak Andara. Oke deh teman-teman. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang kuliah di Turki dengan beasiswa YTB. Atau mungkin teman-teman kalau di poster udah tahu ya di situ rahasia gitu. Kuliah di Turki dengan beasiswa Polifanat yaitu beasiswa YTB atau yang biasa sering juga di kepanjangannya itu Turkiye Burslari. Oke, next. Nah, sebelumnya nih saya pengen tahu dulu nih teman-teman di sini ada nggak sih yang nggak tahu Turki gitu? Nah, bisa jadi ada yang tahu ada yang enggak ya. Oke, saya mungkin mau bahas sedikit aja tentang Turki. Turki ini adalah salah satu negara atau dalam bahasa Turkinya itu Türkiye Cumhuriyeti. Kemudian ini adalah negara yang terletak di kawasan Eurasia, yaitu terletak di antara Eropa dan juga benua Asia. Jadi salah satunya negara yang terletak di antara dua benua itu adalah negara Turki. Nah, wilayah ini terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Kemudian ini berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan sebagainya. Jadi memang daerahnya sangat strategis. Kalau teman-teman lihat petanya tuh dekat sama Bulgaria, sama Syria. Kemudian untuk daerah Europe juga dekat sekali dari sana. Kemudian daerah Timur Tengah dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Jadi negara Turki itu memang kaya banget budayanya selain dari pertukaran dari berbudaya yang beragam dan juga letak dari yang strategis tadi. Nah, ini nih teman-teman bisa cari tahu juga ya informasi tentang Turki, mungkin bisa googling. Nah, oke, next. Nah, ini nih yang paling banyak dicari orang ya. Kuliah di Turki, apalagi buat para scholarship hunter yang pengen banget lanjutin kuliahnya ke Turki dengan beasiswa. Nah, ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki, di mana beasiswa YTB ini dalam bahasa Turkinya adalah Yurtdışı Türkiye Bursları. Nah, kemudian ini diberikan oleh ke lembaga Kementerian Luar Negeri Turki yang disebut dengan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Beasiswa ini teman-teman diberikan untuk bidang S1, S2, S3, dan juga untuk riset terlebih untuk penelitian. Nah, biasanya beasiswa ini dibuka dari mulai awal Januari sampai dengan Maret. Nah, kalau tahun ini itu di bulan Maret sampai dengan bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Kemudian biasanya beasiswa YTB ini kita itu ada jalur seleksinya itu ada 3 di tahun ini, ada melalui berkas, kemudian melalui tes, dan terakhir adalah melalui wawancara. Terus apa aja sih kira-kira berkas yang diperlukan ketika ingin mendaftar beasiswa YTB ini? Yang pertama adalah ijazah SMA, ini kalau teman-teman ingin melamar ke S1 untuk S1 dan juga transkrip nilai. Kemudian ijazah D3 atau ijazah S1 untuk melamar S2 jenjang S2. Kemudian begitu juga untuk ingin melanjutkan kuliah di S3 atau doktoral itu teman-teman menyertakan ijazah dari S1 dan S2. Kemudian ada pas foto, ada ID card di sana. Nah, teman-teman nih biasa juga ada pertanyaan, Kak, gimana kalau aku nggak punya paspor dan sebagainya? Nah, ID card di sini yang penting adalah biodata yang menjelaskan dari identitas teman-teman. Jadi bisa menggunakan KTP, menggunakan akte kelahiran, tapi kalau ada paspor juga bisa disertakan. Surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini biasanya teman-teman bisa minta dari kepala sekolah atau mungkin dari guru atau mungkin dari guru bimbel, dari guru ekskul dan sebagainya. Surat rekomendasi ini adalah surat yang kurang lebih menceritakan kepribadian teman-teman seperti apa, di akademiknya seperti apa gitu. Nah, kemudian ada sertifikat pendukung. Sebenarnya ini opsional teman-teman, tapi tentunya kalau teman-teman punya sertifikat itu bisa disertakan karena ini akan menambah penilaian dari berkas teman-teman. Nah, sebenarnya kalau untuk IELTS ataupun TOEFL itu tidak diwajibkan. Nah, dan beasiswa YTB ini tuh salah satu yang uniknya itu adalah kita nggak wajib untuk menyertakan IELTS atau TOEFL gitu. Tapi kalau teman-teman udah pernah coba tes IELTS atau TOEFL, teman-teman bisa sertakan sertifikatnya di sana. Boleh turun sedikit, Rasya? Oke. Nah, kemudian di situ ada proposal riset dan contoh beberapa karya tulis. Nah, ini kalau teman-teman yang di sini ada yang pengen daftar S2 ya, ataupun S3, itu biasanya dalam aplikasi YTB itu nanti akan diberikan sebuah kolom, teman-teman harus menjelaskan kira-kira untuk nanti ketika melanjutkan S2 ataupun S3, seperti apa gambaran dari skripsinya ataupun dari risetnya, seperti itu. Oke, next, ini masih tentang beasiswa YTB.
Nah, untuk program S1 atau undergraduate program, itu dia 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, tergantung dari durasi masing-masing fakultas, plus 1 tahun kursus bahasa Turki. Nah, biasanya ada juga nih kelas-kelas yang dia itu 50-50, jadi nggak mostly semuanya itu menggunakan bahasa Turkis. Jadi ada yang bahasa Inggris 50%, kemudian bahasa Turkinya 50%. Nah, kalau untuk yang S2 itu masa kuliahnya itu 3 tahun. 2 tahun untuk kuliah normal, 1 tahunnya belajar bahasa Turki. Sedangkan kalau untuk yang PhD itu 5 tahun. Nah, 4 tahunnya belajar normal, 1 tahunnya kelas bahasa Turki. Nah, teman-teman bisa banget cari informasinya di www.turkiaburslari.gov.tr. Nah, kemudian kenapa ya Kak kalau misalnya S1 itu 4 sampai dengan 6 tahun? Jadi memang kalau kita untuk S1 kita diberikan tambahan untuk kuliah itu biasanya 2 semester maksimal. Jadi kalau teman-teman nih ada yang ingin ditingkatkan nilainya atau teman-teman mau coba pertukaran pelajar dan sebagainya, teman-teman diperbolehkan gitu. Jadi beasiswanya akan tetap lanjut. Nah, maksimalnya adalah 6 tahun. Apa aja syarat pelamar beasiswa YTB? Tadi di atas sudah ada, ini ada tambahan lagi. Nah, jadi beasiswa YTB ini memang beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa asing, jadi bukan mahasiswa Turki. Mahasiswa asingnya itu dari berbagai macam negara, bisa Europe, bisa Asia Tengah, Timur Tengah, kemudian dari Asia dan sebagainya gitu. Kemudian kalau untuk yang S1 maksimal umurnya pendaftarnya 21 tahun, untuk yang S2 itu 30 tahun, dan untuk S3 35 tahun. Nah, jadi teman-teman ini bisa nih sekarang nih udah SMA kan ya. Nanti waktu waktu pendaftaran bisa tuh dicoba langsung. Kemudian kalau ada yang gap year di sini, bisa kok daftar kalau selagi umurnya belum mencapai 21 tahun untuk mendaftar S1. Kemudian yang ketiga, belum terdaftar di salah satu universitas di Turki. Nah, biasanya ini memang dia memang yang belum ada dapat univ ya di Turkinya langsung gitu. Jadi kayak saya itu memang saya daftar karena memang saya belum pernah daftar di universitasnya langsung gitu. Saya memang langsung ikut dari ITB ini gitu. Tapi biasanya ada juga anak Indonesia yang datang dari Indonesia ke Turki, dia ikut kelas bahasa Turki selama 8 bulan, tapi dia belum dapat univ. Nanti dia baru apply beasiswa YTB, itu juga boleh, asalkan dia tidak terdaftar di universitas yang ada di Turki. Kemudian yang keempat, tidak mendapatkan beasiswa dari lembaga lain di Turki. Nah, jadi memang single beasiswa atau awardee yang memang ini cuma untuk YTB aja gitu. Karena kenapa? Itu tadi, karena kita punya tanggung jawab besar, kita sebagai awardee YTB, jadi memang untuk memudahkan segala registrasi dan sebagainya, jadi memang tidak diperbolehkan dari beasiswa lembaga lain. Kemudian yang kelima, tidak memiliki masalah kesehatan yang akan mengganggu perjalanan akademik. Nah, jadi biasanya kita itu sebelum datang ke Turki, kita ada tes report kesehatan gitu. Nah, kita sehat nggak, ada penyakit nggak, dan sebagainya. Karena ini penting ya, karena akan berpengaruh kepada studi pembelajaran teman-teman nanti di Turki. Kemudian tidak memiliki masalah imigrasi dengan pemerintah Turki. Jadi memang teman-teman nggak di blacklist, terus nggak ada masalah dan sebagainya. Kemudian tidak terkena blacklist dari lembaga YTB. Jadi biasanya ada kayak case yang memang personal itu mungkin ada sesuatu hal ya permasalahan dan sebagainya. Nah, jadi nggak bisa daftar YTB dan begitu. Nah, tapi mostly sebenarnya ini aja sih pendaftar, ini sih syaratnya gitu. Kemudian mungkin saya mau gambarin aja garis besarnya, gimana prosesnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah masuk ke www.turkiaburslari.gov.tr, nanti di situ bakalan ada aplikasi namanya tbbs.turkiaburslari.gov.tr. Di TBBS itu seperti sebuah sistem teman-teman akan mengupload berkas teman-teman di sana gitu. Jadi nanti ada pilihan-pilihannya, mulai dari personal information, kemudian dari family information, education, kemudian language skill, kemudian apalagi ya, social activities dan sebagainya. Nah, jadi memang nih teman-teman, beasiswa YTB ini kita nggak perlu ngirim berkasnya misalnya ke Turki gitu, nggak perlu. Jadi kita cuman meng-scan dokumen yang kita punya sesuai dengan kebutuhan dari syarat dari YTB ini, kemudian kita upload dari sistem yang ada diberikan oleh YTB gitu. Nah, kemudian seleksinya itu memang yang paling ketat itu adalah seleksi berkas. Jadi semakin lama semakin hari, karena udah semakin informasi beasiswa YTB ini meluas, jadi peminat untuk pendaftar beasiswa YTB ini pun semakin banyak, dan itu biasanya udah mencapai itu ya teman-teman belasan ribu. Tahun saya itu mungkin masih sampai 10 ribuan, tapi tahun sekarang saya lihat udah sampai 16 ribu. Kemudian nanti untuk seleksi berkas itu setelah seleksi berkas itu baru nanti ada seleksi tulis. Seleksi tulisnya itu matematika dan English. Masih basic gitu, seperti ujian ujian UN.
Kemudian yang ketiga adalah wawancara. Nah, wawancara ini teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Arab. Jadi ada 2 pilihan. Nah, siapa yang akan jadi interviewer? Interviewernya nanti langsung orang Turki yang mereka memang dari lembaga pemberi beasiswa YTB ini. Nah, begitu. Jadi itu dia stepnya kurang lebih. Nah, biasanya juga di aplikasi itu ada yang memang teman-teman harus wajib isi, ada juga yang opsional. Jadi teman-teman boleh nggak isi. Tapi yang optional itu kalau teman-teman isi akan menambah penilaian dari berkas yang teman-teman kirim. Gitu. Gitu ya kira-kira tentang Turki Scholarship Salary. Kemudian teman-teman bisa cari juga informasi dari award-award yang lain, biasanya ada di blog-blog itu, kemudian tips-tips and trick-nya juga banyak banget di sana. Nah, terus kalau beasiswa YTB ini, apa aja sih yang diberikan sama mereka ke kita nih, ke awardee-nya? Yang pertama, kita diberikan tiket pesawat dari Indonesia ke Turki, itu pakai Turkish Airlines. Kemudian biaya kita kuliah dari kita Tomer itu dari mulai kita nggak ngerti bahasa Turki sama sekali, kita bakal ada Turkish Preparation, itu sampai dengan level C1 itu gratis, mereka yang tanggung. Kemudian kuliah dari semester 1 sampai dengan kita tamat, kita juga gratis. Kemudian kita diberikan fasilitas asli pemerintah tempat tinggal dengan akomodasi makan pagi dan sore. Kemudian kita mendapatkan asuransi kesehatan selama masa studi kita. Jadi kalau kita sakit, kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang jatuh dan sebagainya, mau ngecek-ngecek kesehatan kita itu gratis di rumah sakit itu. Terus yang terakhir, kita dapat uang jajan. Uang jajan itu setiap bulannya kurang lebih sekitar 800 Turkish lira, atau kalau kita kurskan ke konversi ke rupiah itu sekitar 1.600.000, tapi itu bersih karena semuanya udah ditanggung. Jadi itu memang cuma buat uang jajan doang. Terus yang terakhir, kita akan mendapatkan tiket pulang dari Turki ke Indonesia. Jadi memang ketika kita pergi sampai kita pulang itu memang semuanya ditanggung, teman-teman. Cuman teman-teman bakal spare uang teman-teman buat itu kali ya, buat berkas, kemudian mungkin buat ke Jakarta dan sebagainya, buat tes kesehatan. Mungkin itu sih di awal untuk sebelum teman-teman pergi ke Turki. Oke. Nah, teman-teman nih kalau misalnya tadi udah disebut juga, udah di-mention sama Kak Rasya, ada beasiswa ini nih, aku lihat ini di YouTube, teman-teman bisa lihat ini. Jadi saya udah kasih gambaran di sana gimana sih ngisi berkasnya, dari mulai buat akunnya, ngisi dan sebagainya, teman-teman bisa tonton di sana. Saya udah beberapa detail banget untuk proses pendaftarannya seperti apa. Saya juga bahas tentang beasiswa YTB, kemudian untuk pengalaman saya dan sebagainya, saya juga udah bagikan di sini, teman-teman bisa cari di YouTube. Mungkin pencariannya bisa ini sesuai dengan yang ini. Gitu. Oke, next. Nah, teman-teman, kalau kita sebagai wardi YTB dalam proses pembelajaran, kita pasti diberikan kesempatan buat student exchange atau program pertukaran pelajar. Apa aja tuh? Yang pertama ada Mevlana Deshim Program. Dari kita di sini, kita bisa sama universitas yang ada di Turki, kita bisa exchange loh, gitu. Misalnya teman-teman di UI nih, teman-teman bisa nanti di semester selanjutnya teman-teman di UGM, gitu misalnya. Atau mungkin teman-teman pengen di UNAIR, gitu. Nah, itu dia kalau Mevlana, maaf itu kalau Farabi. Jadi kalau Farabi itu hanya di universitas yang ada di Turki. Nah, kalau Mevlana itu universitas yang ada di sekitaran Asia. Misalnya teman-teman mau student exchange-nya ke Malaysia, ke Azerbaijan, ke Kazakhstan, seperti itu. Nah, kalau Erasmus itu student exchange-nya ke Europe. Jadi teman-teman dalam proses pembelajaran bisa nanti exchange-nya ke misalnya ke Polandia, ke Jerman, ke Bulgaria, dan negara-negara Eropa lainnya. Jadi besar banget kemungkinan teman-teman buat menambah referensi ilmu itu selain dari negara Turki, dari universitas yang ada di Turki, bahkan ke Asia maupun ke negara-negara Europe gitu. Next. Nah, tadi sempat saya udah mention tadi sebelumnya tentang Tomer, yaitu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi dalam bahasa Turki. Tomer ini teman-teman, apa sih sebenarnya? Jadi memang Tomer ini adalah seperti teman-teman kursus melakukan bahasa Turki. Nah, jadi di sini kita bakal dibimbing dari mulai Turkish dasar banget, dari mulai alfabet, kemudian dari grammar yang paling mudah sampai yang paling sulit.
kemudian tata cara gimana speaking, gimana kemudian reading, writing, dan sebagainya. Teman-teman nanti akan dibantu dari mulai level A1, A2, B1, B2, sampai dengan C1, dan kalau untuk YTB, kita akan ditambah C2, atau juga disebut dengan akademik Turki gitu. Jadi memang kita dipersiapkan sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan yang menggunakan bahasa Turki dalam proses pembelajaran, kita dipersiapkan untuk bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Turki dalam proses pembelajaran. Syarat-syaratnya juga biasanya ada formulir, paspor, kemudian foto, tanda bukti pembayaran, dan surat penerimaan dari Tomar. Nah, biasanya Tomar ini ada di setiap universitas yang ada di Turki. Kayak saya sekarang di Sakarya University, itu ada namanya Sakarya Tomer. Di sana biasanya anak-anak asing sebelum masuk kuliah, kita kumpul tuh di sana belajar bahasa Turki dari mulai dasar banget, dari mulai pronunciation, dari introduction dan sebagainya. Jadi kalau kita suka bilang Tomer itu kayak kucuk dunia atau gambaran dunia kecil. Kenapa? Karena semua anak asing itu kita di sana gitu. Jadi kita kemudian pertukaran budaya di sana, ketemu sama orang-orang dari berbagai macam negara gitu. Jadi seru banget sih waktu masa-masa Tomer. Next. Nah, universitas di Turki. Jadi di Turki itu, nah teman-teman nih ada foto di samping ini buat semangat teman-teman. Itu ada Bapak Erdogan, yaitu beliau adalah presiden Turki yang sekarang. Nah, itu sedang berfoto sama Uwardi YTB yang di wisuda. Nah, kita punya privilege ya ibaratnya ya. Nah, jadi anak-anak asing penerima mahasiswa YTB itu biasanya kita di wisuda bareng. Nah, nanti akan dihadirkan oleh Bapak Presiden. Nah, di Turki itu ada 29 universitas, ada 131 PTN, kemudian terbagi lagi ada teknik, ada seni, ada teknologi, ada akademi polisian, pertahanan, kemudian ada 78 universitas yayasan, dan ada 5 sekolah, apa itu ya, nggak kebaca, ada 5 sekolah lainnya gitu. Nah, kemudian nih teman-teman, kalau misalnya kita di beasiswa YTB, kita itu akan diberikan pilihan 12 universitas yang ada di Turki yang udah ada hubungan kerjasamanya dengan beasiswa YTB. Jadi nanti di aplikasi itu ada pilihan kamu ingin ke universitas apa dan jurusannya apa gitu. Biasanya ada 12. Nah, dari 12 itu teman-teman, yang pertama itu adalah universitas yang teman-teman prioritaskan. Jadi itu nanti akan dalam proses penilaian berkas ketika itu nanti akan jadi sebuah pertimbangan nih nanti sama orang yang memberikan beasiswa YTB ini gitu. Jadi kalau saya waktu itu saya pilih di yang pertama itu Istanbul University jurusan jurnalism atau jurnalis, yang keduanya Ankara, yang ketiganya Izmir. Kalau saya nggak ingat abis itu apa, pokoknya saya lolosnya itu yang pilihan ke-6 di Universitas Sakarya jurusan jurnalistik. Jadi tergantung dari nilai juga gitu, tergantung dari sertifikat, tergantung dari ya banyaklah mungkin penilaian-penilaian lain yang akhirnya mereka menempatkan kita di universitas yang udah kita pilih tadi gitu. Dan 12 universitas itu 6-nya di kota besar seperti 6-nya di universitas kota besar, 6-nya lagi di kota yang tidak besar. Kota besar itu apa aja, Kak? Ankara, Izmir, sama Istanbul. Jadi 3 ini boleh pilihnya 2 universitas, terus selebihnya baru selain di kota ini gitu. Next. Nah, tempat tinggal nih, saya mau jelasin. Nah, ini nih, kamar kita tuh kira-kira kayak gini lah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti bakalan ada pilihan, bisa tinggal di asrama pemerintah, asrama swasta, dan apartemen. Nah, di apartemen ini biasanya dikhususkan buat kakak-kakak kita yang S2 ataupun S3. Jadi mereka biar bisa lebih fokus untuk menulis skripsinya. Jadi mereka bisa memilih untuk tinggal di apartemen dan akan diberikan akomodasi tiap bulannya untuk pembayaran apartemen. Nah, kalau kayak saya mahasiswa S1, kita tinggal di asrama pemerintah. Jadi kayak gini nih, satu kamar itu biasanya 3 orang sama orang Turki. Kemudian ada fasilitas tempat tidur, ada meja belajar, ada lemari, ada kulkas, ada kamar mandi di dalam. Kemudian di asramanya ada fasilitas lainnya, ada fasilitas belajar, tempat olahraga, kemudian kantin, apalagi ada kolam renang juga, ada beberapa asrama yang ada kolam renangnya, tempat apalagi ya, tempat belajar, diskusi, dan sebagainya. Nah, kalau asrama swasta juga biasanya juga jadi salah satu pilihan. Nah, sebenarnya kalau asrama pemerintah sama swasta sih
50-50 ya, sama aja. Cuman kalau di asrama pemerintah kita lebih banyak program-programnya, ada kursusnya, kursus gratis, mau kursus jahit, mau kursus fotografi, kursus panah, itu semua gratis. Dan memang untuk kapasitas kita untuk mengembangkan diri itu sangat besar sekali gitu teman-teman. Bahkan di asrama sekalipun kita bisa belajar hal baru loh gitu. Next. Oke, saya mau cerita tentang student life di Turki. Kira-kira kalau makanan itu memang kita itu lebih kayak makanan orang-orang Arab ya, makanan yang porsinya besar, kemudian kepada daging-daging yang berminyak gitu. Mungkin kalau untuk adaptasi biasanya di bulan-bulan awal itu agak sulit ya. Kita juga lebih banyak makan roti, kayak sarapan-sarapannya sarapan yang memang sehat banget, makanan timun, makan tomat, gitu-gitu ya. Nah, kemudian pembelajaran itu kita ada 240 SKS dalam 8 semester. Jadi satu semesternya ada 30 SKS atau 6 mata pelajaran. Nah, biasanya itu tergantung dari jurusan, tergantung dari universitas, akan menggunakan bahasa apa, tapi kalau saya 100% menggunakan bahasa Turki karena saya jurusan jurnalistik. Kemudian untuk pembelajaran itu banyak banget fasilitasnya, kayak di asrama itu wifi-nya gratis dari kita, ya pokoknya gratis deh, mau device-nya 1, 2, 3, pokoknya bisa pakai wifi di asrama, di kampus juga ada wifi-nya. Kemudian ada banyak banget perpus-perpus yang menyediakan peminjaman buku gratis, kemudian ada tempat-tempat kita bisa belajar gratis. Pokoknya benar-benar sangat mendukung sekali buat kita belajar di sini gitu. Transportasinya cukup murah karena kita pelajar, kita punya sebuah student card. Student card itu yang akan digunakan sebagai transportasi card gitu. Jadi kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar itu biasanya akan ada dapat diskon dan lebih murah. Dan biasanya nih karena kampus saya deket sama asrama, saya nggak perlu keluar transport loh, cuma jalan kaki dan deket banget gitu. Nah, jadi lebih irit lagi, bisa hemat dan sebagainya gitu. Mungkin kalau di Istanbul akan lebih mahal ya untuk biaya transport karena di sana mahal dan juga memang agak ribet gitu ya. Jadi tergantung kotanya juga sih. Bahkan ada satu kota di Turki namanya kota Konya. Di sana sama sekali kalau pelajar itu gratis. Jadi cuma ngetap doang pakai kartu. Nah, keren kan? Nah, jadi memang juga sih kembali lagi ke regulasi yang ada di kota. Oke, next. Oke, organisasi. Mungkin tadi teman-teman udah lihat juga, kalau saya adalah orang yang aktif organisasi, dan di Turki sendiri itu juga peluang kita untuk mengembangkan diri bersama dengan organisasi itu banyak banget, mulai dari PPI, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia dari kota masing-masing, kemudian PPI negara Turki, kemudian ada PPI dunia, kemudian ada lagi nanti organisasi kita misalnya pingin ke dunia broadcasting, mau jadi penyiar radio, misalnya mau nulis di majalah, kemudian organisasi sesama anak Ria, organisasi sesama anak Aceh, pokoknya organisasi itu banyak banget gitu, tergantung teman-teman mau ngembangin dirinya di mana gitu. Nah, juga ini salah satu hal yang sampai dengan hari ini saya tetap harus gimana ya, mengembangkan diri saya. Jadi saya aktif ikut organisasi. Kemudian untuk traveling, nah memang Turki itu adalah surga kita ya, maksudnya bisa dibilang tempat yang cantik banget. Setiap kotanya itu pasti selalu punya apa ya, nilai dan keindahannya masing-masing gitu. Ada nilai sejarahnya di sana, ada nilai keindahan alamnya di sana, ada nilai banyak banget lah budaya dan sebagainya. Jadi memang sekalian kita kuliah, kita juga bisa jalan-jalan loh gitu. Kayak saya juga biasanya setiap bulan saya selalu mengalokasikan waktu saya untuk bisa jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan bisa ke kota A, ke kota B, ke kota C gitu, sambil kita belajar mencari informasi baru. Nah, untuk program sukarelawan, kenapa saya letakin di situ? Karena saya juga suka banget ikut kegiatan yang berbau dengan sosial, humanity, maupun itu ya teman-teman. Di sini saya suka banget ikut ke program sukarelawan, dan orang Turki itu memang sifat mereka yang dermawan, jadi banyak banget komunitas-komunitas sosial, seperti mungkin di sini ada IHH, salah satunya di sana ada Damla juga, ada banyak banget yang setiap bulan itu mereka pasti akan ada penggalangan dana, atau mungkin datang ke kamp pengungsi, atau mungkin ada program kayak pengembangan kota dan desa dan sebagainya.
Jadi kita lagi-lagi kehidupan di sini itu bisa mengembangkan diri kita secara potensi maupun secara kesempatan yang memang itu baik banget gitu kalau kita ambil. Nah, kembali lagi sih ke mahasiswanya masing-masing, ada juga yang kupu-kupu ya, kupu-kupu, kura-kura gitu ya. Jadi kalau bisa kita selama kuliah kita memaksimalkan waktu kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat. Gitu deh. Nah, kayaknya udah mau masuk ke slide akhir. Mungkin saya mau kasih itu aja, mau kasih semangat buat teman-teman. Saya itu adalah seorang pemimpi ya teman-teman. Saya itu teman-teman saya sama kayak teman-teman. Waktu saya dulu SMA, saya punya semangat, saya pingin kuliah dengan beasiswa, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Saya berusaha, saya cari informasi sebanyak mungkin, saya belajar, kemudian saya coba-coba, saya gagal, dan akhirnya saya bertemu dengan jodoh beasiswa YTB ini. Nah, intinya apa? Dalam proses ini, teman-teman, kalau teman-teman punya niat yang kuat, teman-teman punya mimpi yang sangat baik, sangat indah, sangat bagus, teman-teman harus jaga itu, teman-teman harus selalu bawa itu. Dan kuncinya, saya selalu bilang, teman-teman harus punya duit. Nah, duit di sini bukan duit ini ya, teman-teman. Ada lagi yang lebih hebat dari duit itu gitu. Apa tuh doa? Teman-teman harus selalu punya keyakinan, niat, dan selalu berdoa. Minta doa sama orang tua, sama guru-guru, sama orang-orang terdekat. Kemudian usaha. Usaha itu adalah hal yang memang dia akan sebanding dengan apa yang kita lakukan. Usaha tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Jadi teman-teman harus berusaha di sini cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti kalau ingin apply beasiswanya, maksimalin semuanya. Benar-benar di situ penghabisannya di sana gitu. Belajar. Salah satu halnya juga teman-teman belajar dari masa SMA sekarang dengan nilai yang baik, kemudian ikut aktivitas yang positif, kemudian dan sebagainya. Kemudian iya Pak, ikhlas gitu. Apapun keputusannya nanti, apapun nanti yang diberikan sama Allah, apapun nanti teman-teman misalnya udah kepingin ini tapi nggak sesuai dengan ekspektasi, teman-teman harus yakin kalau Allah sudah menyiapkan suatu hal yang lebih baik buat teman-teman. Saya ditolak Jepang, saya nggak jadi ke Australia, saya nggak lolos ke Brunei, dan saya udah nyoba macam-macam beasiswa ke Sweden, ke Swedia, dan sebagainya. Dan saya dipertemukan beasiswa YTB ini. Jadi memang perjalanan saya pun itu bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Terakhir kita harus T-nya apa tadi? Doa, usaha, ikhlas, T-nya tawakal. Dan berserah sama Allah. Apapun yang nanti Allah berikan, kita harus terima itu. Dan saya yakin teman-teman ada di sini, semoga ya Allah, semoga nanti bisa ada yang ke Turki dalam jalur beasiswa YTB ini. Kita berjumpa dengan kaki di Tanah Usmani. Amin, amin, Oke? amin. Amin, amin, amin. Mau banget, mau banget. Iya, seneng banget loh. Ini sampai 244 partisipan. Wow, luar biasa kalian. Mau banget Semangat kuliah di Turki. informasi dan ilmu ya. Oke deh, Kak Rasya, itu dari materi dari saya. Semoga bermanfaat sama teman-teman semua ya. Amin. Iya, Kak. Oke, jadi gitu teman-teman, atas materi-materi yang disampaikan sama Kak Andara tentang rahasia gitu mendapatkan beasiswa fully funded di negara dua benua Turki. Nah, gimana teman-teman semua? Udah cukup terinspirasi nggak nih sama Kak Andara? Udah cukup pastikan ya. Aku aja yang udah nge-follow Kak Andara Instagramnya dari dulu, udah sangat terinspirasi banget nih dari Kak Andara. Udah dari podcastnya, dari story-story IG Kak Andara. Terinspirasi sekali, terinspirasi banget. Oke. Banyak banget fans Kak Andara nih Kak di kolom komentar. Wah. Enggak. Sama-sama belajar ya. Benar banget Kak. Oke teman-teman semua, untuk sekarang aku bakalan buka sesi Q&A nih teman-teman semua yang mau nanya secara virtual kan kapan lagi nih bisa nanya langsung sama Kak Andara loh. Langsung aja dipencet tombol raise hand-nya. Nah sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih Kak, aku pengen tanya nih sama Kak Andara. Kalau kata orang-orang nih Kak yang mahasiswa di Turki, katanya pembelajaran di Tomer sama di kuliah di Turki itu beda jauh banget Kak. Bahkan dulu aku pernah ngeliat di story IG Kak Andara yang kakak dipuji sama dosen kakak, yang dulunya dosen kakak itu pernah marahin Kak Andara ya, kalau nggak salah pernah. Sampai akhirnya ngemuji bahasa Turki kakak loh. Itu gimana ya Kak ceritanya? Mungkin bisa dibagi-bagi nih Kak ke teman-teman semua. Jadi teman-teman, my biggest struggle ataupun perjuangan terberat saya dalam kuliah di Turki tentunya adalah bahasa. Kenapa bahasa Turki itu memang bukan seperti bahasa Arab, bukan seperti bahasa Inggris. Nah, jadi
memang sampai dengan hari ini pun kesulitan terbesar saya dalam menjalani perkuliahan di Turki adalah bahasa. Dan banyak juga anak-anak Indonesia yang akhirnya memilih give up dan pulang ke Indonesia karena mereka nggak sanggup untuk melanjutkan studi mereka karena bahasa Turki tadi gitu. Dan apa yang diajarkan di Tomer itu memang belum cukup ya, ibaratnya untuk kita bawa ke universitas. Jadi memang belajar bahasa bukan hanya bahasa Turki, bahasa apapun itu memang nggak akan ada habis waktunya buat kita belajar terus. Nah, jadi sampai hari ini pun saya tetap harus belajar bahasa Turki loh gitu. Dan di Tomer kita memang adalah conversation yang dia memang bahasa sehari-hari, kemudian yang masih umum dan sebagainya. Kemudian pada saat di Indonesia, pada saat kita di perkuliahan memang itu masuk ke bahasa yang akademik, yang lebih berat dan tergantung dari jurusannya masing-masing. Misalnya anak-anak teknik mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang berbau tentang teknik. Kalau saya mungkin jurnalis akan bertemu dengan kata-kata yang seputar tentang komunikasi dan jurnalistik. Jadi memang bahasa itu luas, bahasa itu sangat nggak bisa ada waktunya, nggak ada batasnya gitu. Jadi memang teman-teman nih, ketika nanti teman-teman udah, alhamdulillah insya Allah kalau udah mencapai K-Award di ITB, kemudian belajar Tomer, belajarlah sungguh-sungguh ketika teman-teman nanti di persiapan bahasa. Karena itu adalah bekal dan modal teman-teman buat masuk ke dunia perkuliahan. Semakin baik teman-teman belajar, maka akan semakin mudah untuk beradaptasi di dunia perkuliahan. Kayak gitu. Dan ya saya terus terang aja, bahasa Turki itu bukan bahasa yang mudah, tapi teman-teman bisa pelajarinya. Kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Andara. Wah, aku belajar banyak banget sih sama Kak Andara ini, luar biasa. Alhamdulillah. Iya, oke. Sekarang mungkin udah ada nih Kak yang mau nanya secara virtual. Silakan Kak Hasbi dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Kak, kenalin. Halo Hasbi. Iya Kak. Hasbi asalnya dari Indramayu, sekolah di SMA Telkom, sekarang Cirebon. Nah, yang kira-kira apa sih memotivasi kakak daftar di ITB itu berawal dari mana Kak? Oke, nice question. Jadi pertanyaan bagus ya. Makasih Hasbi. Yang memotivasi Kak? Ya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Jadi memang kakak udah dari kakak mulai kelas 11, kakak udah cari informasi tentang beasiswa YTB. Bukan beasiswa YTB, beasiswa luar negeri ataupun di Indonesia. Kakak cari setiap kakak istirahat, kakak buka laptop, kakak cari informasi, kakak coba apply dan sebagainya. Dan untuk informasi, kakak itu pingin banget kuliah ke Jepang, kakak udah tes bahasa Jepang, kakak udah ikut tesnya sampai waktu itu ke Jakarta dan sebagainya, dan kakak gagal gitu. Dan dari kakak gagal tadi, kakak melihat usaha kakak yang begitu besar, keinginan kakak yang begitu kuat, apa iya nggak ada jalan lain gitu? Apa iya saya harus berhenti di sini gitu? Dan kakak yakin kalau misalnya ada satu hal yang Allah lagi persiapin buat kakak yang lebih baik dari itu. Dan kakak ketemu beasiswa YTB itu nggak sengaja ngelihat story teman kakak, dan itu memang waktunya udah mau deket-deket sama deadline, kakak berkejar semua dokumen kakak, dan kakak menit-menit terakhir sebelum pendaftaran itu ditutup, kakak baru selesai submit. Bayangin. Gimana kalau misalnya di hari itu kakak nggak berhasil karena gangguan internet atau apapun, mungkin kakak sekarang nggak berada di sini gitu. Jadi apa motivasi terbesar kakak? Karena kakak nggak mau selesai sama mimpi kakak itu gitu. Kakak nggak mau selesai sama usaha kakak itu. Kakak yakin kalau misalnya ada jalan lain yang bisa kita tuju untuk menuntut ilmu gitu. Itu sih salah satu motivasi terbesar kakak, dan kakak memang dari awal kakak nggak ingin kuliah dengan dibayar sama orang tua kakak gitu. Kakak ingin mandiri gitu. Jadi kakak harus cari cara. Ya kalau saya harus dapat beasiswa atau saya harus dengan kerja dan usaha saya sendiri gitu. Dan Allah kasih jalan yang baik buat saya diberikan beasiswa yang luar biasa, beasiswa YTB ini. Gitu teman-teman. Dan motivasinya niat yang kuat juga, itu penting banget. Oke, gitu ya Kak Hasbi atas jawabannya. Terima kasih banyak Kak Hasbi sudah bertanya. Terima kasih banyak juga Kak Andara atas penjelasannya. Jadi ya memang dari SMA tuh udah cita-cita ya Kak, bahwasannya pengen kuliah, nggak mau ngebebanin orang tua. Luar biasa banget. Oke, dari Kak Desinta, silakan Kak Desinta diaktifkan mikrofonnya. Oke, pertama kali dulu saya Desinta dari Pati, dari SMK Negeri Pati. Di sini saya mau tanya, waktu kakak udah keterima sama di beasiswa ITB ini kan kakak pergi ke Turki. Nah itu yang maksudnya yang pertama kali kakak lakukan apa? Maksudnya apa yang kakak urus di sana, misalnya kayak
entah dokumen atau berkas apa gitu, Kak. Waktu pertama kali Kakak datang ke Turki. Oke. Gitu ya, Kak. Ya, terima kasih Desinta. Nah, jadi kalau kita udah sampai di Turki, yang pertama pasti kita akan mengurus izin tinggal kita, atau seperti bisa dibilang KTP ya, KTP sementara. Jadi kita akan buat semacam pendaftaran untuk izin tinggal kita di sana selama kita masa studi. Kemudian kita juga akan ada penyetaraan ijazah SMA. Jadi teman-teman nanti ijazahnya ditranslate dulu ke bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Kemudian nanti ijazahnya harus ditranslate lagi ke bahasa Turki. Kemudian nanti akan dibawa ke lembaga dinas pendidikan yang ada di Turki, ditranslitkan. Dan di itu teman-teman, apa ya namanya, di apa sih namanya kalau misalnya dokumen itu apa ya bilangnya? Dokumen itu itulah untuk di-qualified kalau teman-teman memang itu dokumen teman-teman, ijazah teman-teman gitu. Kemudian kita juga akan mengurus asrama, kemudian selain asrama izin tinggal, kemudian dokumen ijazah kita, dan tentunya adalah berkas-berkas penting yang harus kita berikan ke universitas ataupun ke lembaga Tomer seperti LOA, kemudian paspor, kemudian transkrip nilai, ijazah dan sebagainya. Seperti itu. Tapi nanti teman-teman bakal dibantu kok sama kakak-kakak PPI ataupun kakak-kakak senior yang ada di kotanya masing-masing gitu. Kayak saya waktu itu waktu datang bersama 5 orang teman-teman yang lainnya, kita dibantuin sama kakak-kakak yang ada di sini. Bahkan dijemput loh dari stasiun gitu. Oke, semoga menjawab ya Desinta. Oke, gimana Kak Desinta? Udah cukup kejawab sih, sepertinya Kak udah jelas banget loh. Terima kasih ya Kak Desinta atas pertanyaannya. Terima kasih Kak Andara atas penjelasannya. Oke, sekarang siapa ya yang aku tunjuk? Kak Maura deh, silakan Kak Maura dibuka mikrofonnya. Tadi Naya udah duluan ya. Oh, Kak Naya yang duluan. Aku nggak terlalu merhatiin sih Kak. Oh iya. Oke, silakan Kak. Silakan Kak Maura. Oh iya, hai Kak, Assalamualaikum. Aku Maura dari Lombok. Kak, gimana pas tahap interviewnya mau nanya sama tips and triknya? Oke. Pas di tahap interview. Oke deh, siap. Makasih, Kak Maura. Nah, jadi sekarang kan teman-teman ini mungkin udah ada yang daftar ya. Saya nggak tahu mungkin di sini udah ada yang daftar BSITB bulan Februari lalu. Nanti akan ada pengumuman untuk Max-nya itu di bulan Juni atau Juli gitu untuk ke beasiswa interviewnya. Apa sih tipsnya untuk interview? Yang pasti yang pertama adalah persiapan. Persiapannya apa aja tuh? Persiapan bahasa Inggris, plus persiapan latihan wawancara. Gimana bisa latihan wawancaranya? Nah, teman-teman bisa latihan dari pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa sering diajukan pada proses interview. Teman-teman bisa buat tuh kira-kira pertanyaannya apa, kemudian teman-teman buat jawabannya apa, teman-teman ingat-ingat itu latihan, mulai dari pronunciation, kemudian dari pengucapan dan sebagainya. Karena itu tentunya nanti akan membiasakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari interviewer. Nah, kemudian pada saat interview nanti, teman-teman akan membawa berkas asli yang teman-teman upload pada saat teman-teman apply dari aplikasi tadi. Akan ada di cek lagi berkasnya, apakah sesuai, apakah tidak sesuai, dan sebagainya. Kemudian kita itu nanti akan bertemu dengan orang Turki langsung 3 orang, 1, 2, 3. Ada yang ngecekin berkas kita, ada yang bertanya sama kita, ada yang nilai-nilai gitu. Jadi yang pertama selain teman-teman persiapan, teman-teman juga harus siapin mental ya tentunya teman-teman dari sekarang harus semangat. Kemudian harus itu sih kalau persiapannya matang, otomatis kita jadi nggak kayak deg-degan gitu. Setelah itu biasanya sih kalau menurut kakak dalam proses wawancara nanti jawablah dengan jujur. Jadi jangan sampai kalian menjawab satu hal yang kalian lebih-lebihkan, kemudian nanti jadinya malah sulit ketika diajukan kembali pertanyaan itu oleh para interviewer. Jadi ngalir aja sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan, sesuai dengan apa teman-teman yang jalani. Dan tentunya ketika kita udah ngebawa itu dengan dengan jalur komunikasi yang enak sama interviewernya, jadi kita yang mengarahkan dari arah pembicaraan itu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang melebihkan dari hal yang ditanyakan oleh dari interviewer itu gitu. Selain itu, jangan lupa teman-teman harus buat suatu hal yang membuat interviewer itu tertarik sama teman-teman. Jadi teman-teman yang bisa diingat, dinotis lah ibaratnya sama para interviewer tadi gitu. Kayak saya waktu itu buat mind map gitu, semacam future plan saya. Jadi saya buat semacam dari pop up gitu. Jadi kalau dibuka langsung kayak ada yang gambar-gambar gitu. Nah, itu juga salah satu halnya bisa teman-teman bisa lakuin. Atau mungkin teman-teman bisa belajar tuh tentang pronunciation ataupun tentang komunikasi tentang bahasa Turki kayak
merhaba gitu, terus kayak teşekkür ederim gitu. Terus kayak ucapan-ucapan yang sering diucapkan gitu, tapi bukan menggunakan bahasa Turki, tapi cuman kayak ucapan aja gitu, biar jadi ada nilai plusnya. Itu sih kira-kira Maura. Ya Kak, makasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih ya Kak Maura atas pertanyaannya. Terima kasih Kak Andara atas penjelasannya. Kak Naya nih, silakan Kak Naya diaktifkan mikrofonnya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Naya Novita Ningrum dari SMA Negeri 2 Kebumen. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, waktu pendaftaran itu kita belum punya sertifikat ya Kak. Terus pendaftaran udah ditutup. Waktu seleksi berkas itu ternyata kita lolos. Dan kita udah punya sertifikat setelah pendaftaran itu ditutup. Bisa nggak sih Kak sertifikatnya itu kita pakai? Terus yang kedua, kalau misal tahun ini daftarnya belum lolos, mau coba lagi buat tahun depan, itu berkas-berkas kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan lain-lain itu harus baru lagi atau bisa pakai yang tahun ini? Terima kasih Kak. Sama-sama. Kakak mau tanya satu pertanyaan dulu ke Naya, itu sertifikatnya sertifikat apa ya? Kan bisa kayak sertifikat kerelawanan gitu ya Kak, Oh, sertifikat sertifikat kegiatan ya? seminar gitu-gitu. Oke, Ya, paham. Oke, jadi di sini yang Naya mention adalah sertifikat seperti seminar, awarding, kemudian lomba-lomba gitu ya, bukan sertifikat IELTS atau TOEFL ya. Nah, kira-kira gimana tuh kalau kita udah punya sertifikat, tapi kita udah apply duluan berkasnya? Kalau menurut saya sebenarnya teman-teman yang nggak perlu kasih lagi gitu. Kenapa? Karena teman-teman udah lolos, terus berkasnya udah dinilai gitu. Ya udah, jadi nggak perlu ada penyertaan sertifikat tambahan lagi gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, gimana kalau apa tadi? Mohon maaf, kakak lupa. Bentar. Apa tadi Naya? Naya? Kalau misalnya itu loh Kak, kemarin udah apply habis itu nggak keterima, Oh iya, benar. mau apply. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah apply di tahun sebelumnya, bentar ya ada pengumuman. Oke deh. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah pernah daftar di tahun sebelumnya, terus mau daftar lagi di tahun ini misalnya, teman-teman bisa kok pakai aplikasi yang lama gitu. Teman-teman bisa lanjutin dari aplikasi yang lama itu. Cuman saran saya, kalau misalnya ada surat-surat yang memang dia itu sepertinya lebih bagus untuk kita perbaharui, teman-teman bisa buat ulang gitu, atau mungkin minta kembali gitu, seperti surat rekomendasi dan sebagainya, atau mungkin tambah lagi referensinya gitu. Tapi kalau misalnya tentang informasi pribadi, informasi sekolah, informasi yang lain-lain, itu teman-teman bisa kok pakai dari data yang lama gitu. Terus kalau ada sertifikat ditambahin di sana. Teman-teman intinya kalau misalnya di tahun sebelumnya itu nggak lolos, tahun selanjutnya itu teman-teman kalau bisa buat aplikasi teman-teman itu beda gitu. Maksudnya ada nilai tambahnya gitu. Maksudnya sertifikatnya mungkin ada yang ditambahin atau mungkin teman-teman ikut tes TOEFL lah, atau mungkin dari mulai LOA-nya atau mungkin LOI-nya dibagusin lagi. Kemudian bahasa Inggrisnya itu seperti hobi, kemudian informasi-informasi yang tambahan yang lainnya diperbaiki lagi gitu. Intinya teman-teman harus ada perbaikan yang lebih baik lagi ketika teman-teman ingin apply lagi di tahun yang selanjutnya. Kayak gitu. Tapi kalau datanya teman-teman nggak perlu buat lagi yang baru, tinggal pakai yang lama aja tapi diperbaharui. Kayak gitu. Oke, gitu ya Kak Naya tadi penjelasannya. Nah, mungkin sekarang pertanyaan terakhir yang mau nanya secara virtual ya, teman-teman. Jadi aku bakal bacain 2 pertanyaan juga yang di kolom komentar. Nah, di sini aku bakalan lihat yang paling antusias nih, yang pengen nanya siapa ya kira-kira. Yang paling antusias, pengen nanya sama Kandara, bakalan aku tunjuk nih. Apa ya? Bentar ya, Kak. Dipilih dulu. Oke.
siapa ya? Oh, Kak Yusran deh. Kayaknya tadi cewek mulu nih. Kak Yusran, silahkan Kak dibuka audionya. Assalamualaikum, Terima Kak. kasih. Wah, Yusran atau Yusril nih? Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Yusran satu deh. Iya, Yusran. Yang saya mau tanyakan itu tentang di program S2. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih tentang proposal riset dan contoh beberapa karya tulis ilmiah. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Nah, nanti mungkin Kak Yusran mau itu ya, mau coba apply beasiswa S2, insya Allah ya Kak. Semoga dipermudah, dilancarin buat nyutin S2-nya di sini. Nah, kemudian kalau mungkin karena saya satu, jadi saya nggak punya gambaran spesifiknya gimana, cuman saya pernah dengar sambil cerita sama kakak kita S2, jadi biasanya risetnya itu misalnya Mas itu jurusan A, misalnya jurusan saya jurusan ilmu komunikasi. Terusan di S2-nya nanti saya akan ngambil jurusan yang sama gitu, misalnya tentang ilmu komunikasi juga. Nah, dalam skripsi nanti saya harus tahu saya akan ngebahas tentang apa, misalnya tentang hubungan tentang dunia komunikasi antara Indonesia dan Turki, misalnya itu. Terus saya bikin di situ kerangkanya. Jadi seperti kerangka awalnya akan ngebahas tentang apa, kemudian latar belakangnya apa, kemudian di situ teman-teman nanti mau pakai metode apa dan sebagainya. Jadi nggak secara spesifik semuanya dijelasin, tapi menggambarkan teman-teman nanti untuk melanjutkan membuat tesis nanti itu mau ngebahas tentang apa gitu. Nah, kemudian untuk riset-riset dan karya ilmiah, kalau misalnya teman-teman punya, atau mungkin pada saat S1-nya udah pernah ada jurnal yang dipublish dan sebagainya, itu bagus banget nanti ditambahin di kolom yang social activities, di situ ada semacam ada project, di situ di project itu tambahin di situ, kemudian bisa scan dari hasil itunya mungkin sampulnya atau dan sebagainya, atau mungkin semuanya file-nya boleh dimasukkan di sana, kemudian diceritakan isinya tentang apa gitu. Jadi untuk S2 nih kalau ada riset, karya ilmiah dan sebagainya, kalau itu di-input, itu akan sangat bagus banget nilainya, akan menambah penilaian gitu. Dan kalau untuk tesis yang tadi saya sempat sebutkan, itu gambaran umumnya gitu. Untuk teman-teman nanti mau bikin tesisnya gimana. Gitu. Semoga menjawab ya Mas Yusron. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Tadi kayaknya ada yang mau nanya juga ya, Kak Yusril, bentrok nih. Mungkin silakan langsung dibuka Kak Yusril mikrofonnya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Yusril. Itu Kak, nama saya Yusril Iza Mahendra, asal Madrasah Aliyah Madinatul Quran. Ya, mau nanya apa Yusril? Kak, di interview kan itu kan, aku mau nanya nih, jawaban kakak kalau misalnya ditanya kenapa memilih Turki itu apa? Apa itu harus sama kayak yang ada di LOI, apa harus ditambah-tambahin gitu? Oh ya, paham. Oke, Nanti itu aja pertanyaannya. Aku dengar kata orang gini Kak, pertanyaan interview itu hampir sama dengan LOI. Kakak ada tips nggak untuk itu kan, untuk jawabnya itu? Oke, makasih Yusril. Jadi benar banget, jadi memang Iya, interview itu adalah gambaran kita ketika kita apply dari kita. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan itu pada umumnya adalah sesuai dengan apa yang kita upload gitu. Dan LOI itu juga memang harus kita kuasai. Kenapa? LOI itu akan jadi bahan dari bahasan ketika kita di interview nanti. Kemudian kalau pertanyaannya, jadi memang pertanyaan yang LOI itu yang pertama, kenapa milih Turki? Kenapa milih jurusan itu? Terus apa future plans kamu atau apa ya rangkaian rancangan kamu di masa depan gitu. Nah, 3 pertanyaan ini adalah 3 pertanyaan yang memang itu adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh interview pada saat saya interview. Ditanyain, kamu kenapa milih Turki gitu. Saya juga ngejelasin di sana sesuai dengan LOI yang saya buat.
karena Turki negara yang strategis, kemudian saya di sana bisa mempelajari budaya-budaya baru, dengan saya pun bisa mengkomunikasikan tentang jurnalistik yang ada di Indonesia maupun di Turki, kemudian juga pertanyaan tentang kenapa saya milih jurusan jurnalistik, saya ceritain di situ basic saya adalah sebagai anak yang suka dengan sastra, anak yang suka dengan komunikasi, anak yang suka tampil depan umum, sehingga saya akhirnya menemukan passion saya untuk jurusan jurnalistik. Kemudian tentang future plan saya jelasin di sana saya ingin begini tahun ke depan, saya ingin melakukan ini, saya ingin menjadi ini, melakukan ini gitu. Jadi memang benar banget nih Yusril, apa yang kamu buat di LOA itu, kamu harus menguasai itu gitu. Makanya LOA itu kalau bisa dibuat sesuai dengan apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu interview, kamu udah nggak gelagap lagi mau nanya, mau ngejawab apa gitu, karena itu udah pernah kamu utarakan kayak gitu. Gitu deh. Oke, mungkin itu ya Kak Andara yang ingin bertanya secara virtual. Saya rasa nggak bisa semua nih kejawab karena keterbatasan waktu. Nah, sekarang Makasih, pertanyaan. Nah, oke, sekarang pertanyaan yang di kolom komentar nih Kak Andara. Ada dari Kak Alia Sinta, asal dari Sidoarjo, Kak. Pertanyaannya, Kak mau nanya, tips dan trik pas wawancara itu bagaimana ya, Kak? Terus kalau nggak lancar bahasa Inggris dan Arab, bagaimana ya, Kak? Apakah ada translator yang mendampingi? Oke. Kalau untuk, saya jawab yang translator ya. Jadi nggak ada translator yang bakal mendampingi kalian. Jadi kalau bisa memang latihan dulu nih bahasa Inggris sama bahasa Arabnya gitu. Jadi seperti yang udah saya sampaikan tadi, gimana praktiknya untuk wawancara, teman-teman sebelum teman-teman interview, teman-teman harus juga latihan penyerahan kekuasaan dari wawancaranya. benar, membebaskan para tawanan benar. Oke, mempersiapkan pertanyaan wawancara, kemudian teman-teman harus latihan menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang pembiasaan itu perlu teman-teman lakukan gitu. Kemudian teman-teman latihan deh speaking misalnya sama teman atau mungkin sama guru atau mungkin sama orang tua, tanya jawab gitu pertanyaan. Karena saya lakukan itu loh sebelum saya waktu itu interview, saya sama mama saya kita buat draft pertanyaan-pertanyaan, kemudian saya jawabin pakai bahasa Inggris, kemudian biar saya bisa menguasai itu. Kemudian saya kemudian conversation sama mama saya kayak gitu. Terus tadi juga tips and triknya selain kalian latihan persiapan, kemudian teman-teman juga harus menguasai dari berkas yang teman-teman sudah upload. Misalnya nih kayak saya waktu itu upload, saya pernah ikut bahasa Jepang. Kemudian saya upload di situ dokumen saya pernah ikut bahasa Jepang. Saya ditanyain, kamu bisa bahasa Jepang? Coba kamu bahasa Jepang. Saya kamu bahasa Jepang deh di sana gitu. Misalnya itu juga. Jadi teman-teman harus menyiapkan kondisi-kondisi tertentu yang bisa jadi itu menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan oleh para interviewer gitu. Jadi misalnya teman-teman di sana menyertakan teman-teman bisa menggunakan misalnya bahasa Rusia. Pasti teman-teman akan ditanyain, kamu bisa bahasa Rusia gitu. Terus misalnya teman-teman juga misalnya menggiring pembicaraan teman-teman ke arah politik, teman-teman akan ditanya, kamu tahu politik tentang apa gitu? Kamu tahu negara Turki seperti apa politiknya gitu? Nah, jadi memang teman-teman menguasai dari pertanyaan-pertanyaan yang ada diberikan oleh interviewer, terus jangan tegang, jangan lupa untuk selalu berdoa, semoga dilancarkan, kemudian diberikan pertanyaan yang teman-teman bisa menjawab itu, dan tentunya memberikan kesan yang baik untuk interviewer gitu. Dan tadi tips-tipsnya juga kalau ingin tambahannya lagi, kalau bisa berikan para interviewer itu terkesan sama kalian pada saat interview. Entah itu kalian menggunakan bahasa Turki, sapaan bahasa Turki, atau mungkin menggunakan mind map, menggunakan pop-up, atau mungkin nyanyi bahasa Turki, atau mungkin yang lainnya gitu. Sehingga kalian menarik di mata para interviewer. Kayak gitu. Baik, Kak. Ini ada lagi Kak yang nanya dari Nurul Latifa, dia dari UPI. Izin bertanya, Kak, apakah tetap ada peluang untuk kita yang sebelumnya tidak aktif dalam organisasi, Kak? Mungkin yang dimaksud buat S2 nih, Kak. Oke. Nah, jadi sebenarnya tuh nggak ada kata-kata wajib kalian harus aktif organisasi dalam proses pendaftaran itu, enggak gitu. Nah, cuman kalau kalian ikut organisasi dan kalian bisa menyertakan dokumen ataupun pengalaman kalian di sana, tentunya akan semakin bagus lagi gitu. Cuman kalau teman-teman yang tidak ikut organisasi pun nggak apa-apa, nggak ada masalahnya. Teman-teman bisa coba daftar di sana gitu. Namanya juga rezeki
kan who knows gitu, siapa yang tahu gitu. Bisa jadi dari penilaian yang lain, bukan dari organisasi. Mungkin teman-teman IPK-nya bagus, atau mungkin teman-teman buat LOI-nya bagus, atau mungkin surat rekomendasinya menjanjikan dan sebagainya. Jadi penilaiannya pun tidak hanya terpaku kepada organisasi ataupun sertifikat gitu. Jadi kita nggak tahu nih para penyeleksi berkas itu mereka menilai kita dari mana. Intinya teman-teman dalam dalam proses teman-teman menyertakan berkas, dalam proses wawancara itu ataupun dalam semua proses teman-teman memberikan yang terbaik. Itu sih yang paling penting. Bukan terlebih saya ini begini, saya aktif organisasi, saya banyak sertifikat, jadi saya lolos. Bukan karena itu, bisa jadi karena penilaian yang lain. Bahkan teman saya ada yang nggak ada sertifikat juga lolos, karena mungkin pada saat interview dia bagus, atau mungkin dokumen yang lainnya menjanjikan dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak banget poin-poin lain yang bisa jadi sebuah acuan penilaian dari para interview. Nah, coba ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu loh gitu. Jadi kalau menurut saya jangan insecure duluan, coba aja gitu. Namanya juga rezeki, nanti Allah yang ngatur. Bener banget, Kak. Rezeki udah diatur ya Kak sama Allah. Jadi ya, tapi jangan cuma berdoa aja, tapi juga usaha dimaksimalin. Nah, Betul. sebenarnya banyak banget nih Kak yang nanya, tapi pertanyaannya sama di kolom komentar tentang jurusan Kak. Kalau jurusan bahasa Arab tuh ada ya Kak di Turki? Banyak banget sih Kak yang nanya kayak gini. Jurusan bahasa Arab, kalau setahu saya sih ada memang jurusan bahasa Arab. Jadi ada kelas-kelas memang dia itu khusus tentang bahasa, ada bahasa-bahasa yang lain juga. Nah, terus kalau di sini sih karena mungkin banyak juga orang yang kira orang Turki itu menggunakan bahasa Arab ya. Jadi enggak teman-teman, kita menggunakan bahasa Turki. Tapi di sini karena banyak banget orang-orang Arab juga di sini, ada juga kursus-kursus bahasa Arab dan sebagainya. Biasanya sih teman-teman bisa juga ngelatih bahasa Arab teman-teman di sana gitu. Terus kalau pertanyaan adalah jurusan bahasa Arab ada atau enggak, jawabannya ada. Gitu. Oke. Sebenarnya teman-teman juga banyak yang nanya sih Kak, terkait jurusan apa aja sih yang ada di Turki. Nah, itu mungkin nanti bisa dilihat di webnya kali ya Kak, untuk jurusan apa aja biar jelasnya. Karena Kak Andara juga sebenarnya nggak hafal ya Kak? Ya gimana Kak? Jadi kalau jurusan, jadi bukan kayak di Timur Tengah ya. Mungkin kalau di Timur Tengah lebih ke jurusan agama kayak filsafat, fikih, akidah, akhlak, kemudian dan sebagainya. Tapi kalau di Turki lebih ke jurusan yang umum sih. Jadi kayak di Indonesia teman-teman kayak ya seperti sosial, bisnis, politik, ekonomi, kesehatan gitu. Jadi berbagai macam gitu. Jadi bukan seperti kuliah-kuliah di universitas yang ada di Timur Tengah. Tapi ada juga sih universitas Islam yang dia memang bagus banget tentang ilmu-ilmu ya, Islamnya, teologi Islamnya gitu. Tapi kalau ditanya jurusannya apa aja, banyak banget umum gitu. Jadi jurusannya umum gitu. Jadi teman-teman bisa cari juga informasinya di website kampus atau mungkin di website YTB. Satu lagi saya mau disclaimer di sini, jangan sampai teman-teman bertanya, "Kak, apa sih besok YTB itu? Gimana sih caranya?" dan sebagainya. Itu bukan pertanyaan lagi ya. Teman-teman harus udah bisa cari tahu informasinya karena itu udah banyak banget di Google, udah banyak banget di blog, udah banyak banget bersebaran. Teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyaknya, kecuali teman-teman udah stuck banget, ada satu permasalahan teman-teman harus bertanya kepada para award, silahkan. Kita pasti bakal bantu. Tapi kalau pertanyaannya, "Kakak beasiswa ke Turki ya TB ya Kak? Kakak bantuin saya dong Kak." Oh, tidak bisa. Iya Kak, bener banget. Sebenarnya teman-teman juga banyak banget Kak pertanyaannya nimbun, keulang. Pertanyaannya seputar IPK Kak. Kalau sudah terima beasiswa YTB ini ada syarat IPK yang harus dipertahanin nggak Kak? Oh, bagus nih pertanyaannya. Wow, luar biasa teman-teman, banyak banget ya yang nanya, sampai resen pun belum ada yang turun nih, masih ada terus ya. Iya Kak. Memang sih kalau udah bahas YTB Kak, 2 jam harian pun bisa gitu. Bener Kak, makanya nggak cukup sih Kak kalau misalkan mau kejawab semua. Apa? Iya. Oke, jadi teman-teman IPK. Jadi kita itu wajib IPK kita minimal itu adalah 2,0. Kalau IPK kita dalam semester nggak nyampe 2,0, kita akan diberikan peringatan pertama dengan pemotongan uang jajan. Terus IPK-nya misalnya nggak nyampe lagi nih 2, akan dipotong lagi uang jajannya, misalnya dalam jangka waktu 3 bulan. Terus nanti misalnya IPK-nya nggak nyampe juga gitu, nanti akan diputus beasiswanya misalnya selama 6 bulan gitu. Dan kalau misalnya IPK-nya juga masih nggak nyampe juga, biasanya juga nggak bakal gitu. Nah, kalau ditanyain
daripada orang Turki, karena kita harus mentranslate, memahami, kemudian kita ibaratnya kita selalu itu ya menerjemahkan gitu lah ibaratnya ya. Tapi kalau IPK itu minimalnya adalah 2,0, jadi itu sangat mungkin sih untuk kita lampauin 2. Intinya sih belajar, itu sih kuncinya belajar. Jangan sampai nggak belajar. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Nah, kalau misalkan soal CV nih Kak, kira-kira bikin CV yang menarik tuh gimana sih Kak Andara? Oke, sebenarnya tuh CV itu nggak ada template khusus atau mungkin template yang harus teman-teman ikutin, jadi memang bebas banget CV itu. Nah, tapi kalau saya bisa kasih tips CV yang bagus itu yang gimana, CV itu biasanya kan kita sering kayak terlalu banyak deskripsi ya, misalnya kayak saya adalah Andara yang lahir di ini, kemudian saya suka ini, sebenarnya itu nggak perlu gitu. Jadi CV itu kalau bisa singkat, jelas, padat, dan itu rinci gitu. Teman-teman di situ menjual diri teman-teman di CV itu dalam kata kutip ya. Misalnya di situ adalah informasi penting tentang personal teman-teman dari mulai nama dan sebagainya, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, kemudian bisa ada kontak informasi dari mulai email teman-teman, nomor HP, kemudian kalau teman-teman ini punya akun yang memang itu sebagai nanti para interviewer ngelihat CV teman-teman, misalnya punya blog, saya sertain blog saya di sana. Saya punya podcast, saya sertain podcast saya di sana. Karena itu berarti akan menjadi sebuah tambahan nilai gitu. Kemudian teman-teman bisa tambahin di situ kalau udah punya organisasi, kemudian ada penghargaan, award, terus sertifikat itu teman-teman bisa masukkan di sana. Terus apalagi misalnya teman-teman pernah magang, pernah intern, terus ditambahin di kolom itu. Terus teman-teman juga bisa tambahin misalnya ability teman-teman, kemampuan teman-teman, misalnya di situ teman-teman bisa pakai InDesign atau pakai Photoshop dan sebagainya, itu akan menambah sekali gitu. Intinya sih kalau menurut saya CV tergantung dari CV itu akan kamu kasih kemana gitu. Kalau CV itu kamu kasih ke penerima beasiswa ya berarti kamu harus informasi-informasi penting yang itu menambah nilai kamu harus sertain di sana gitu ya teman-teman. Itu sih kalau CV, jadi teman-teman bebas untuk buat CV gimana, tapi kalau menurut saya jangan terlalu ribet sampai 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, nggak perlu gitu. Mereka juga bingung mau baca juga males gitu ya. Jadi kalau bisa simple, terus padat di sana, jelas. Jadi dalam 1 halaman tuh udah tahu, oh dia tuh anaknya kayak gini, dia kayak gini, udah pernah aktif kayak gini dan sebagainya. Udah kelihatan dari sana gitu. Kayak CV saya tadi cuma selembar loh gitu. Oke, gitu. Jadi kalau untuk CV mungkin sebaiknya yang penting-pentingnya aja ya Kak Andara yang dimasukin. Betul. Oke. Sekarang pertanyaan teman-teman nih Kak, banyak juga yang nanya soal kalau misalkan nih Kak, udah kuliah misalkan ya Kak, mandiri di Turki. Misalkan udah sampai semester 2 Kak, terus mau nge-apply YTB, itu bisa nggak sih Kak? Nggak bisa, karena udah terdaftar di universitas. Kecuali teman-teman, jadi ini informasi ya, kalau teman-teman udah kuliah di Turki, terus teman-teman pengen coba beasiswa YTB, itu teman-teman ada nanti tambahan biaya uang jajan, itu biasa dikasih uang jajan tiap bulan, itu bisa memungkinkan. Atau mungkin bantuan biaya kuliah, itu memungkinkan. Tapi setahu saya juga nggak tahu ya, juga informasi mungkin barangkali ada, tapi saya nggak tahu. Tapi yang setahu saya tahu, tadi persyaratannya adalah mahasiswa itu tidak terdaftar di universitas yang ada di Turki gitu. Tapi kalau mahasiswa asing yang ingin apply beasiswa YTB yang udah kuliah, mereka akan mendapatkan tambahan uang jajan sekitar 400 lira atau 800.000 gitu setiap bulan. Itu ada di kampus saya, kakak kelas. Gitu ya Kak, siap. Terus kalau misalkan sudah D3 Kak di Indonesia, terus mau lanjut S1 di Turki tuh kira-kira bisa nggak sih Kak? Itu bisa, tapi kalau bukan beasiswa YTB. Oh, beasiswa apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Ya, dari kampusnya? Kuliah normal, mandiri. Oh, dari kampusnya Kak? Dari kampusnya kayak ada tuh di kampus saya, dia di salah satu universitas yang ada di Indonesia, dari IPB, terus D3 gitu, terus nyambung ke sini, bisa, tapi dia mandiri gitu. Saya belum lihat sih kasusnya kalau misalnya dia case-nya dari D3 terus nyambung S1, belum tahu tuh. Tapi nggak tahu ya, bisa jadi ada informasi baru. Tapi yang setahu saya sih nggak ada gitu. Cuman kalau mau nyambung kuliah di Turki dari D3 bisa. Gitu. Oke Kak, mungkin kalau misalkan pertanyaan teman-teman nih ada yang nggak kejawab, seputar interview juga kan tadi udah dijelasin sih sebenarnya sama Kak Andara di awal-awal pemateri tadi. Nah, mungkin sekarang pertanyaan terakhir Kak, tentang tips dan trik Kak untuk ngeisi LOI. Oke, LOI ya. Untuk
teman yang mungkin belum pernah coba buat LOI dari aplikasi itu, saya kasih gambaran aja. Kalau di tahun saya dulu itu satu pertanyaan itu cuma 300 karakter, sedikit banget kan. Jadi kita pakai dan pun pakai simbol dan itu, sampai spasi pun saya hilangin spasi. Tapi sekarang teman-teman itu dari 3 pertanyaan tadi, pertanyaan yang pertama tentang kenapa kamu milih Turki, yang kedua kenapa kamu milih jurusan itu, yang ketiga apa future plan kamu atau orang ke depan. Nah, 3 pertanyaan ini digabungin jadi satu, dan kamu diberikan kesempatan 3.000 karakter, teman-teman bisa tulis di sana. Jadi bukan dari Word, teman-teman ketik terus upload, bukan. Tapi di berkas itu, di aplikasi itu udah ada pertanyaan, teman-teman isi di situ. Kayak Google Form lah ibaratnya. Nah, waktu teman-teman ngisi, apa sih yang paling penting di LOI itu adalah, teman-teman nggak perlu bertele-tele 300 karakter dipakai semua, itu nggak perlu gitu. Tapi yang paling penting teman-teman singkat, jelas, padat, dan menjawab pertanyaan dari pertanyaan ketiga itu gitu. Jadi kalau menurut saya, LOI itu harus menggambarkan dari jurusan yang teman-teman sangat minati. Misalnya seperti saya ambil jurnalistik, maka saya akan mengambil poin-poin tentang jurnalistik yang ada di sana. Misalnya teman-teman mau ambil tentang kesehatan, ya udah teman-teman harus cari tahu informasi tentang kesehatan yang ada di Turki. Lalu teman-teman kembangkan lagi itu opini yang ada di situ di dalam LOI itu. Misalnya teman-teman mau ambil jurusan tentang bisnis, oh teman-teman cari tahu dong informasi tentang bisnis antara Indonesia dan Turki. Nah, jadi di situ teman-teman ada melakukan riset di sana. Kalau itu bukan sembarangan, aku pengen kuliah di Turki karena cantik, aku pengen kuliah di jurnalistik karena pengen masuk TV. No, bukan gitu. Kenapa? Karena LOI itu sangat penting sekali sebagai proses penilaian dari berkas teman-teman. Jadi menurut saya LOI itu singkat, jelas, padat, menjawab pertanyaan, dan tambahkan informasi yang penting gitu, clarify di sana gitu. Gitu teman-teman. Kalau bisa ada data-data pun nggak masalah. Gitu. Dan karena 3.000 karakter, teman-teman bisa mengembangkannya lagi lebih luas. Oh ya, tambahan lagi. Kalau LOI sekarang untuk S1 itu bisa pakai bahasa Indonesia. Baik banget kan ITB. Tapi sekarang ini saya disclaimer, teman-teman akan bagus banget kalau menggunakan bahasa Inggris sih. Gitu. Karena kalau bahasa Indonesia kadang-kadang kita suka nggak menggunakan bahasa Indonesia yang benar, ED-nya nggak benar, tapi kalau bahasa Inggris kan udah jelas gitu. Dan kalau bisa ada yang ngebantuin buat ngecek kamu LOI sih, entah orang yang memang dia udah ngerti banget bahasa Inggrisnya, guru bahasa Inggris ataupun sebagainya gitu. Jadi nggak ngalor ngidur lah ibaratnya grammarnya gitu. Semangat ya teman-teman. Oke. Thank you banget Kak Andara. Tapi Kak, tadi aku barusan lihat nih Kak dari kolom komentar ada pertanyaan bagus sih Kak. Aku juga kepo nih sama jawabannya. Boleh nggak Kak kira-kira satu pertanyaan lagi? Boleh lah, boleh. Boleh ya Kak. Dari Kak Musdalifah nih Kak. Katanya dengar-dengar jika YTB bekerja sama dengan ISDB, mungkin Kak aku nggak tahu baru dengar, itu maksudnya apa ya Kak? Apa keunggulan-keunggulannya karena kerjasama itu untuk awarding? ISDB, bentar. Saya juga kayaknya belum tahu. Baru dengar juga Kak. Ya. Tahu, ISDB itu kan singkatan ya? Iya Kak. Ya, organisasi mungkin atau apa tuh Kak? Jadi sih ISDB ya? Wait, ISDB. Iya Kak, tulisannya ISDB tulisannya. Islamic Development Bank. Di sini sih informasi itu dari Saudi Arabia. Saya kurang tahu sih informasi ini, tapi bisa jadi memang kalau misalnya kita itu sebagai awardee YTB, kita itu kalau misalnya ada seperti hubungan kerja yang ada hubungannya dengan Indonesia, dengan Turki, kita akan lebih mudah dapat peluang kerja di sana. Gitu. Misalnya nih ISDB itu awardee misalnya itu kan seputar investasi finansial dan gitu ya. Jadi banyak awardee-nya alumni dari jurusan itu bisa dapat banyak peluang kerjanya di sana gitu. Kayak saya misalnya saya jurusan jurnalistik, ada namanya Anadolu Agency yang itu memang ada memang ada rubrik berita mereka tuh khusus tentang Indonesia. Jadi saya kalau mungkin ngelamar kerja di Anadolu Agency itu bisa punya peluang untuk keterima di sana kayak. Jadi memang banyak banget sekarang komunitas-komunitas di Turki yang sama selain untuk hubungan relasi juga tentunya akan menambah dari sebuah komunitas itu ataupun sebuah organisasi, bahkan itu sebuah instansi penting gitu sih. Tapi bisa kalau menurut saya sih bisa jadi ada hubungan ISDB dengan itu. ISDB besok kolaborasi dengan YTB Kak. Saya kurang tahu banyak sih tentang ISDB ini, kayaknya mungkin baru-baru tahun akhir ini karena YTB itu makin kesini mereka makin
memperluas lagi dan makin bagus lagi sistemnya dan sebagainya dan yang lainnya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi bisa jadi di SDB juga kalau gitu makin besar banyak kemungkinan ya teman-teman. Gitu sih. Nanti saya bakal cari tahu lagi tentang ISDB. Oke, gitu teman-teman. Untuk sesi Q&A, sepertinya nggak bisa semua nih kejawab pertanyaannya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya ada yang belum kejawab, mungkin di kolom komentar tadi, itu sebenarnya pertanyaan teman-teman seputar LOI. Apa sih tadi ada yang nanya juga, apa sih itu LOI, Kak? Itu penjelasannya udah dijelasin tadi sama Kak Andara. Nanti bakalan aku share kok recordnya di grup panitia maksudnya. Oke, Kak Andara, berhubung sesi Q&A udah aku tutup, Kak. Sepertinya gempor, Kak, kalau misalkan mau dijawab semua ya. Sampai kemalaman nih, Kak. Oke, mungkin sekarang sedikit motivasi nih, Kak. Dari Kak Andara mungkin ada sedikit ya motivasi nih, Kak, buat kita pejuang-pejuang YTB, Kak. Oke. Teman-teman harus ingat ketika teman-teman berniat untuk menuntut ilmu, itu adalah salah satu hal yang mulia. Teman-teman harus bawa itu ketika teman-teman punya cita-cita ingin melanjutkan kuliah dengan beasiswa ITB, salah satunya itu adalah salah satu ikhtiar ataupun usaha teman-teman untuk menuntut ilmu dan pasti akan dimudahin gitu. Dan ketika teman-teman punya impian, punya semangat, teman-teman harus jaga itu, teman-teman harus bawa itu. Entah pun itu bisa di tahun ini terjadinya, bisa di tahun selanjutnya. Jadi teman-teman harus selalu mencoba dan berusaha yang terbaik sih kalau menurut saya. Karena kenapa? Kita nggak pernah tahu usaha yang kita lakukan itu akan sampai di mana dia gitu. Bisa jadi kita sedang diasah. Jadi teman-teman, ibaratnya teman-teman harus seperti selalu naik sepeda, yang teman-teman harus kayu terus. Kalau teman-teman berhenti mengkayu, teman-teman jatuh. Teman-teman nggak sampai ke tujuan. Bisa jadi di dalam perjalanan teman mengayuh sepeda itu ada batu. Tapi teman-teman harus bangkit lagi, teman-teman harus kayu lagi sepedanya, sampai teman-teman sampai di tujuan teman-teman. Sama kayak salah satunya teman-teman ingin menggapai impian ataupun cita-cita teman-teman. Dan saya selalu bilang, teman-teman harus niat yang kuat, teman-teman harus berusaha semaksimal mungkin, selalu pakai itu duit, doa, usaha, ikhlas dan tawakal itu. Kemudian coba, teman-teman gagal itu nggak masalah, karena gagal itu kemenangan yang tertunda, teman-teman gitu. Dan saya pun berada di sini karena saya sudah berjuang dengan jalan saya sendiri, dan teman-teman punya jalan juangnya masing-masing. Teman-teman harus yakin dan percaya kalau teman-teman bisa menghadapi itu gitu sih. Ada rintangan dihadapi, ada tantangannya, teman-teman harus lewati kayak gitu, dan yakin dan percaya bahwa apa yang kita usahakan itu nanti akan sama dengan hasilnya. Ya, jangan pernah berhenti bermimpi kalau menurut saya. Itu satu lagi. Semangat ya buat teman-teman, insya Allah diberikan doa yang terbaik. Wah, thank you banget Kak Andara. Aku benar-benar termotivasi sih sama Kakak. Belajar banyak banget lah pokoknya sama Kak Andara. Pasti aku yakin nih, amin Kak ya. Semua aku pasti yakin nih teman-teman semua banyak yang terinspirasi juga nih sama Kak Andara. Nanti kalau misalkan ada yang ingin lihat karya-karya Kak Andara yang lain, mungkin bisa didengar nanti di Spotify ya Kak. Kakak kan punya podcast ya Kak. Ya, kalau teman-teman Andara bicara. Siap. Kalau teman-teman lagi kira-kira mungkin patah semangat, butuh motivasi hidup, bisa tuh didengerin podcast Kak Andara. Bisa juga mungkin lihat di Instagram Kak Andara juga sebenarnya cukup memotivasi sih. Pokoknya ya benar-benar sih Kak, thank you banget Kak Andara. Aku benar-benar belajar banyak banget sama Kakak. Oke, sekarang kita sesi dokumentasi dulu ya Kak. Oke, boleh. Wow, masih 42 ya. Masih luar biasa banget, Kak. Keren. Semangat. Semangat nih, Kak, pejuang-pejuang YTB. Nah, sekarang teman-teman, kita ada sesi dokumentasi nih. Jadi buat yang kameranya. Oh iya, banyak yang nanya juga ya di grup tadi, sama di kolom komentar untuk link absensi. Jadi kita nggak ada link absensi, teman-teman. Nanti untuk sertifikat bakalan dikirim kok di grupnya. Sekarang kita dokumentasi dulu nih. Buat yang kameranya belum nyala, monggo dinyalain dulu. Masih banyak banget nih, ada 240 peserta. Kayaknya baru 100-an deh yang on cam. Antusiasnya Kak Andara, pada ngefans nih sama Kakak nih. Oke. Oke, wait ya Kak. Oke, mungkin kita di bagian awal dulu Kak, di spotlight-nya dulu, kita screenshot-nya. Oke. Senyum dulu Kak Andara. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak Andara pakai gaya nih Kak. Oke, gimana ya gayanya? Mungkin gimana ya? Gini aja Kak. Gini.
Iya, mantap ya, Kak. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, Kak. Aku lihat dulu ke save nggak ya? Iya. Oke, udah ke save kok, Kak, ternyata. Sekarang untuk di slide pertama bakalan aku screenshot. Sekiranya teman-teman yang belum on kamera, monggo nyalain kameranya dulu. Wah, ada yang bilang Kak Andara katanya cantik banget, sumpah. Iya dong, masa ganteng? Iya bener tuh. Benar. Bener sih ya Kak, ya, nggak salah sih ya Kak, masa ganteng. Namanya perempuan ya Kak. Oke. Terpesona. Malah nyanyi. Oke. Slide pertama teman-teman semua. Oke semuanya, senyum. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Ayo semuanya slide kedua. 1, 2, 3, smile. Oke. Sekarang slide ketiga, teman-teman semua. Slide ketiga. 1, 2, 3, smile. Oke. Sekarang slide keempat. Oke, slide keempat. Senyum semuanya. 1, 2, 3, smile. Oke. Ada yang nanya Kandara, katanya sekarang jam berapa Kak di Turki? Wah, sepertinya di slide kelima banyak yang belum on kamera nih. Kira teman-teman yang belum on kamera, monggo dinyalain dulu. Sekarang jam berapa Kak di Turki? Jam 3 ya? Jam 5 sore. Oh, jam 5 sore. Terang di luar. Oh, gitu. Beda 4 jam sama Indonesia. Beda 4 jam ya, Kak. Terus kalau jam 7 malam di sana udah anu nggak sih, Kak? Maksudnya masih terang kah atau sudah gelap? Kalau sekitar jam 7 malam gitu, Kak? Tergantung musim. Kalau musim panas biasanya lebih lama malamnya. Kayak jam 8 tuh masih terang. Tapi kalau musim dingin, jam 4 sore, jam 5 sore itu udah gelap. Jadi tergantung musim. Gitu. Oh, gitu kalau ya, biasanya Kak? kalau musim dingin malamnya lebih panjang, kalau musim panas siangnya lebih panas, lebih panjang. Oke. Kalau di Sakarya Kak udah lewat salju atau masih musim salju nih? Udah selesai, udah masuk ke musim semi, jadi udah mulai hujan, bunga-bunga udah mulai tumbuh, daun-daun udah mulai tumbuh gitu. Tapi lebih sering hujan setiap hari. Oh, gitu ya, Kak.